jaga negeri ini, dan jangan saling berkhianat. Apalagi silau karena harta atau kedudukan. Kalian akan kena kutuk, dimakan sumpah yang kalian pernah ucapkan. Tetap semangat, siap. Mohon maaf, kita tetap menjaga protokol kesehatan, tapi izin saya menurunkan masker karena supaya bicaranya lebih jelas. Langsung saja, selamat datang Pak Kasat Intel Polres, Pak Sami Haji, dan yang kami hormati Majelis Jurur, sesepuh kita Mas Demon, Mas Jimun, pengurus pusat, juga pengurus cabang Magetan, dan saudara-saudara semuanya yang tergabung dalam Korlap PSHT 1 Komando yang kami hormati. Kami sampaikan beberapa hal. Yang pertama, situasi di Ranting Karas sudah melaksanakan parapatan ranting dan hasilnya sudah kami temukan. Tinggal menunggu pengetikan daripada penetapan ketua ranting. Selanjutnya nanti akan saya hubungi dan akan saya panggil ke Padepokan Cabang Magetan. Dan yang kedua, saudara sekalian, kami informasikan bahwa besok pagi seluruh ketua perguruan pencaksilat se-Kabupaten Magetan mendapat undangan ke Polres Magetan jam 9. Yang hadir sesuai dengan undangan adalah ketua dan sekretaris, sehingga saya besok hadir dengan sekretaris. Karena Mas Gatot besok ada tugas ke Surabaya, saya dengan Mas Sukiman besok untuk koordinasi antisipasi menjelang Ramadan dan Hari Raya. Untuk itu saya harapkan apa yang besok telah disepakati ini kita komitmen untuk kita patuhi bersama. Kemudian yang ketiga, tanggal sekitar seminggu yang lalu kita kedatangan tamu dari Mabes Polri, yaitu terkait dengan koordinasi bagaimana pelaksanaan Paruh 2017. Maksud saya pelaksanaan Paruh dari kelompok P17. Kemudian segala apa yang ditanyakan terkait dengan pengumpulan informasi sudah kami sampaikan semua. Juga kemarin yang ada Pak Kasat, Mas Slamet ada ya, Mas Slamet, Mas Agus ada. Masih terkait dengan pelaksanaan Paruh 2017, kami tadi koordinasi dengan Mas Mantri, Ketua Dewan Pertimbangan Cabang. Bagaimana kita menentukan sikap, sehingga kami tadi menyertakan
ya karena situasi masih seperti ini. Dari Korlap hanya Mas Manto dan Mas Eko yang kami ajak karena Mas Jakaria malam hari ini ada kegiatan. Sudah saya hubungi siang tadi, tapi malam hari ini ada kegiatan. Kemudian intinya begini, saudara sekalian. Pelaksanaan Parlud 2000 kelompok T17 tersebut ini akan dilaksanakan pada tanggal 12-13 bulan Maret yang akan datang. Dan dari mana kita tahu? Saya tahu dari medsos. Saya tahu dari medsos karena itu sudah beredar di medsos. Kemudian karena PSHT ini masih dalam sengketa, sebenarnya kita berharap PSHT itu tidak pecah. Jadi PSHT itu tetap utuh, biarpun di dalamnya itu ada oknum-oknum yang mungkin tidak benar. Saya yakin, kita percaya ajaran Eksatera itu luhur. Barang siapa yang tidak benar dalam ajaran yang luhur akan tersingkir dengan sendirinya, karena alam pasti adil. Kemudian seluruh cabang di Indonesia itu mengambil sikap membuat surat keberatan yang ditujukan kepada Bapak Kapolda dengan tembusan ada sekitar 7 atau 8 tembusan ke sana itu tembusannya, dan itu sampai malam hari ini tadi itu sudah terhitung 115 cabang termasuk Magetan. Kemudian tadi saya koordinasi via telepon kepada Mas Ketum, Mas Taufik. Mohon maaf, memang Mas Taufik baru selesai menjalani isolasi ya, karena kena COVID juga. Baru ini tadi bisa saya komunikasi dan saya speaker bisa didengarkan oleh Mas Mantri, Mas Manto, Mas Temon, Mas Dimun dan semuanya yang hadir tadi. Intinya Mas Taufik dengan pengurus pusat ini akan melakukan langkah-langkah yang, mohon maaf, langkah ini memang tidak di share di medsos ya. Yaitu akan koordinasi langsung ke Polda dalam waktu dekat ini dengan membawa dokumen-dokumen yang perlu, dokumen-dokumen yang legal itu akan dibawa. Kemudian yang kedua, Mas Taufik menghargai langkah cabang-cabang, walaupun ini tanpa komando ya, langkah cabang-cabang yang secara kompak membuat surat keberatan ke Polda. Karena demikian logikanya, dengan cabang-cabang membuat surat keberatan ke Polda, ini akan diketahui. Jadi ternyata PSHT yang dipimpin oleh Mas Taufik itu tidak minoritas, ternyata juga banyak. Hal ini akan setidaknya menambah power kita. Kemudian yang terakhir, Mas Taufik tetap berpesan, mari kita melangkah menyelesaikan masalah, jangan sampai timbul masalah yang baru. Jadi tetap dengan profesional, kita menyiapkan langkah-langkah dan tidak perlu mengadakan aksi-aksi yang bisa memancing keributan dan kekerasan.
Jadi itu yang kami sampaikan, apa yang telah kita lakukan, dan mudah-mudahan dalam situasi keprihatinan ini kita jujur saja, tidak panjenengan sendiri yang merasakan kecewa, yang merasakan pegel, yang merasakan semremet, tidak panjenengan sendiri. Kita ini juga merasakan hal yang sama. Bahkan kadang-kadang pusing ngerasa ke medsos itu, kadang-kadang pusing. Ora padha nyambut gawe. Bener itu, tanya Mas Manto dan sebagainya. Saya kira itu ya yang kami sampaikan, dan mari kita tetap santai saja ya, santai saja. Nggak usah kemerungsung dan sebagainya, nggak usah terpancing dengan provokasi-provokasi, ujung-ujungnya ribut, dan itulah keinginan dari saudara kita sebelah itu memang supaya ribut dan akhirnya terjadi kita dengan mereka tidak ada bedanya. Mohon maaf Mas Rudi, saya tadi sempat dengar audio penjenengan tapi saya pusing jawabnya harus gimana. Okay. Jadi terus terang apa yang kita lakukan sudah saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa prihatin dan meningkatkan kesabaran. Saya kira itu, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati Majelis Luhur, Ketua Cabang dan Ketua Korlap, serta sahabat-sahabat semua dan saudara-saudaraku semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan kesempatan ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga dapat bersilaturahim di suatu majelis ini. Mudah-mudahan ada keberkahan, ada nilai manfaat yang sebesar-besarnya. Amin. Yang kedua, kami mohon maaf selama pelaksanaan ini, dan saya juga berterima kasih kepada saudara-saudara Korlap semua yang telah bersemangat dan menyatukan kepemahaman ya, dalam menyikapi permasalahan-permasalahan dan rencana adanya kegiatan Parlov dari 17 di Madiun. Perlu kami sampaikan bahwa beberapa hari yang lalu kami juga diundang rakor di Madiun. Yang perlu jenengan pahami bahwa kegiatan rencana Parlov 2021 oleh Pusat Madiun 17 itu nanti dilaksanakan secara virtual menggunakan 4 tempat ya. 4 tempat itu tidak satu pun mencantumkan padepokan utama, ada di tempat lain. Itu pun belum final ya. Itu pun belum final karena ada masih upaya-upaya bagaimana pelaksanaan Parlov itu nanti ke depan seperti apa ya, ini masih ada upaya-upaya. Jadi yang jelas kemarin yang disampaikan tidak menggunakan padepokan utama Jalan Merak nomor 10, tidak, tapi menggunakan tempat lain. Ada di Perhutani, ada di mana, 4 tempat ya. Ada di Gedung Baru katanya, Gedung Baru Jalan Gerida, Jalan Merak nomor 17. Nah itu. Jadi itu saudara-saudara semuanya, tetap apa yang disampaikan oleh ketua itu adalah amanah dari ketua umum. Itu pun juga saya disampaikan kepada seperti itu. Harapan saya apa yang disampaikan oleh ketua cabang, kita seyogyanya tidak sama seperti apa yang diinginkan mereka. Kita menyelesaikan masalah, jangan sampai menambah masalah.
ikutilah petunjuk-petunjuk budi luhur apa yang disampaikan oleh majelis luhur, oleh ketua korlap. Ya. Jangan terpancing rekan-rekan, jangan terpancing sekali lagi. Kita nanti akan menimbulkan masalah baru. Nama cabang Magetan akan menurun ratingnya jika dilakukan dengan cara-cara yang tidak mendidik, karena selama ini terkenal, ya, selama ini dikenal bahwa pelaksanaan apapun menggunakan cara-cara yang prosedur, ya, selama ini sudah beberapa kali ditempuh. Saya harapkan semuanya saja mematuhi apa yang menjadi harapan dan keinginan dari leluhur cabang Magetan. Bisa dipahami ya? Insyaallah saya minta dukungannya kepada Pak Ipong, Pak Rudi, Pak Doni, siapa saja, tolong disampaikan informasi-informasi yang benar. Jangan sampai menambah-nambahi dan memprovokasi. Kasihan nanti adik-adik kita. Ya. Berikan tauladan-tauladan yang bagus sehingga ke depan ada panutan. Ke depan ada panutan. Bergerak melangkah itu ada panutan. Jangan sampai nanti yang ada di benak adik-adik itu kalimat-kalimat dan opini-opini yang jelek. Itu harapan saya. Sementara itu yang kami sampaikan, mudah-mudahan ini sebuah langkah yang maju dan kita harus sepakati bersama. Kita harus menempuh jalan apa yang disampaikan oleh ketua cabang tadi. Itu saya kira lebih menohok ya, lebih sesuai dengan aturan gitu. Betul, Pak. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.